Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melihat fenomena hari ini protes terhadap perilaku kejam Israel di Palestina, justru banyak melibatkan negara Barat yang bukan Islam. Itu bagaimana tanggapan Bapak? Terima kasih. Sebenarnya seperti yang sering saya katakan, untuk mensupport Palestina dan menolak rezim Israel, itu kita tidak perlu menjadi seorang muslim. Menjadi seorang manusia sudah cukup. Karena apa yang dilakukan Zionis Israel di Palestina itu sudah mencederai nilai-nilai kemanusiaan. Rumah sakit dibom, sekolah-sekolah dihancurkan, dokter-dokter dimutilasi. Maksud mutilasi ini dibunuh, tapi yang paling bahaya, dokter-dokter tidak bisa mempraktekkan ilmu kedokterannya karena alat-alat tidak ada, bius tidak ada, alat-alat medis hilang dari peredaran, sehingga dokter tidak bisa berbuat apa-apa. Apa itu sejalan dengan nilai-nilai manusia yang luhur? Tidak. Dari segi kemanusiaan saja kita sudah bisa berteriak stop terhadap Israel. Yang kedua, selaku seorang Indonesia, kita juga mau tidak mau harus belajar dari sejarah. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ada dua negara penting yang pertama kali menyokong kemerdekaan Indonesia. Yang pertama Mesir dan yang kedua Palestina. Sehingga Mufti Palestina Muhammad Amin Al-Husaini itulah yang paling gencar berteriak kepada negara-negara Arab untuk membela Indonesia. Maka kalau kita tidak merasa terhutang budi dengan Palestina, diragui solidaritas dan semangat keindonesiaan kita. Benar. Dan yang ketiga, selaku seorang muslim, Palestina itu saudara kita. Berdarah di Palestina, lukanya sampai kemari. Lara di Palestina, dukanya ada di sini. Kematian yang terjadi di Palestina seakan-akan kuburannya ada di hati kita semua. Maka orang-orang Barat yang menjunjung tinggi human right itu kadang-kadang lebih hebat bangkit dibandingkan dengan kebanyakan negara-negara Arab yang masih tertidur dan terbuai mimpi. Baik Bapak, terima kasih. Luar biasa Bapak. Kemudian selanjutnya ini Bapak, ada upaya boikot produk Israel di Indonesia. Nah itu bagaimana tanggapan Bapak? Masalah boikot ini memiliki sejarah yang panjang. Ada orang yang sinis dengan boikot itu. Bagi mereka, kita tidak mungkin bisa menstop produk Zionis, baik yang ada di Israel maupun di negara-negara yang lain. Tapi bagi saya, masalah boikot ini, kita bisa merujuk dengan cara elegan yang dilakukan oleh Khalifah Malik bin Marwan pada dinasti Umayyah. Ketika terjadi clash dengan Raja Romawi tidak setuju kalau surat menyurat menggunakan kata-kata bismillah dan ayat-ayat Al-Quran, sehingga mereka mengancam akan juga melakukan hal yang sama terhadap Rasulullah. Maka Khalifah pada awalnya agak goyang. Ketergantungan kita kepada Romawi sangat tinggi. Jika Romawi memboikot kita atau mengembargo kita, oh ini masalah besar, kata Khalifah Malik. Tapi ada seorang cendekiawan muslim yang hebat, negarawan yang canggih, bernama Khalid bin Marwan, Khalid bin Yazid. Khalid bin Yazid ngomong kepada Khalifah, kepada Amirul Mukminin,
wahai Amirul Mukminin, Anda jangan mundur. Mulai hari ini kita boikot ekspor impor ke Romawi. Kita tidak usah lagi mengambil dinar mereka, dan kita juga tidak perlu mengirim kertas kepada mereka. Pada awalnya khalifah ragu-ragu, tapi dilakukan juga. Apa yang terjadi? Maka orang Romawi yang minta tolong agar hubungan baik dengan Romawi dihidupkan kembali. Kalau itu sudah menyangkut masalah-masalah syiar keagamaan, ya. India misalnya, Mahatma Gandhi juga melakukan hal yang sama. Ketika Inggris bermaharaja lela, dia melakukan boikot, tidak makan produk Inggris, tidak memakai pakaian Inggris, sehingga Inggris sendiri yang terpaksa harus memohon kepada Mahatma agar itu dihentikan. Bagi saya, masalah boikot satu hal, tapi masalah yang paling penting adalah dengan kondisi hari ini, kita harus sadar bahwa ketergantungan kita terhadap luar sangat tinggi. Untuk itu, kita mulai menjadi bangsa yang mandiri, bangsa yang berdikari kalau kata Soekarno, yang semua kebutuhan kita memang hasil dari tangan anak-anak bangsa. Kalau ini terjadi, barulah kita betul-betul menjadi bangsa yang besar. Sekecil apapun yang kita lakukan kepada produk-produk Zionis, itu pasti ada maknanya. Sekurang-kurangnya kita bisa menunjukkan kepada dunia bahwa kita tegak di tempat yang benar. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak. Terima kasih atas jawaban Pak. Semoga Palestina mendapatkan kemerdekaan dan keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.